Ina dari lembaga konseling yang ada di Bengkulu yang fokusnya pada intervensi kelompok. Jadi ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Saya ingin kenal sama teman-teman semua yang ada di sini, biar ada rasa sayang di antara kita, gitu kan. Biar kita juga bisa ngobrol-ngobrol, ceritanya enak gitu. Perkenalkan, nama saya Rexal, biasa dipanggil Ekal. Usia saya 27 tahun. Saya dari Bengkulu, asal suku saya Ambon. Kenalkan, nama saya Jamal, usia saya 25 tahun. Saya sekarang tinggal di Jakarta Selatan, tapi asli Bengkulu, dari suku Rejang. Perkenalkan, nama aku Karin, usia 22 tahun, asal Sumatera Selatan. Kebetulan sekarang tinggal di kota Bengkulu. Perkenalkan, nama saya Ina dari kota Kepahyang. Usia saya 25 tahun. Saya sebenarnya suku Sunda. Perkenalkan, nama saya Anton, saya berusia 40 tahun dan istri saya. Saya Lisa, saya berusia 35 tahun. Alamat kami dari kota Bengkulu, kebetulan kami dari suku Serawai. Oke, baik. Teman-teman semua sudah memperkenalkan dirinya masing-masing. Nah, sekarang aturan main kita, di mana nanti saya akan arahkan untuk memulai menceritakan, menyampaikan apa permasalahan yang kalian semua hadapi, dan akan saya kasihkan berikan waktu batasan untuk menyampaikan itu. Nah, sekarang boleh untuk Mas Haikal untuk menceritakan kronologi dari permasalahannya seperti apa, sedangkan permasalahan yang dialami. Saya di sini akan menceritakan masalah saya tentang kenapa sampai saya bisa terkena HIV. Jadi pada awalnya itu saya pengguna narkoba. Saya di sini saya ceritakan saya sering menggunakan narkoba jenis suntik. Ketika saya menggunakan narkoba jenis suntik, ternyata suntik itu suntik bekas pakai orang. Jadi pas saya menggunakan itu, sering berjalannya waktu saya sering merasa gak nyaman, merasa kayak sakit badan, merasa gak enak, izin nana. Langsung saya ada teman saya ngomong, mungkin kamu bisa periksa ke dokter. Jadi saya langsung periksa ke dokter. Ternyata hasil dari itu saya terkena HIV. Jadi saya di sini untuk menceritakan masalah saya itu, bagaimana solusi dari Mbak. Mungkin Mbak bisa kasih saya solusi biar saya menjadi lebih baik lagi, karena saya sekarang perbaiki diri saya untuk menjadi lebih baik. Oke Bang, jadi untuk menggunakan narkobanya itu udah direhab Bang, untuk narkoba. Untuk narkoba, alhamdulillah udah. Jadi sudah melewati fase itu ya Bang ya. Nah, sebelumnya untuk suntik tadi itu pernah digunakan sama orang lain atau sama teman abang atau gimana? Kalau untuk itu kayaknya, soalnya pas dikasih saya juga nggak tahu apa itu suntik bekas, suntik baru, saya nggak tahu. Saya langsung menggunakannya. Oke. Kasih ya Bang atas pengalaman yang sudah diceritakan ya. Dan nanti kita sama-sama di sini sama teman-teman bareng-bareng untuk memecahkan, mencari solusi dari permasalahan yang kita semua hadapi. Boleh lanjut langsung dilanjutkan ya. Makasih Bang ya. Dilanjutkan oleh Mas Jamal ya. Oke, Bang. Ya izin ya Mbak, sebelumnya Mbak Nur ya. Saya menceritakan awal mula saya terkena virus HIV itu karena pergaulan saya yang bebas Mbak. Saya sering ke klub bermalam dan bersama dengan teman-teman itu awal mulanya. Itu saya sering merasakan sakit dan saya periksa ke dokter, ternyata saya positif HIV Mbak. Akibat utamanya karena pergaulan bebas. Berarti kemarin waktu di klub malam kayak gitu kamu juga melakukan seks bebas ya? Iya termasuk kayak gitu Mbak, karena ada wanita penipu juga gitu. Berarti ganti-ganti perempuan itu ya? Iya itu termasuk Mbak.
Siap Bang Jamal, nanti Iya, Mbak. kita cari solusi. Dan ini pasangan suami istri ya, Pak Anton Iya. sama Ibu Lisa ya. Nah, boleh mungkin Pak Anton terlebih dahulu untuk menceritakan gimana sih kronologinya. Gimana ya? Saya malu ceritakannya. Dia suka jajan, Mbak. Suka jajan. Udah sekarang kamu jelasin. Jadi gimana Pak Anton, boleh dijelasin itu? Jadi gini Mbak, saya itu kerja sebagai sopir truk Mbak. Kebetulan saya jarang Mbak pulang ke rumah. Jadi kebetulan pada saat suatu malam saya istirahat di suatu rest area Mbak. Dan bodohnya saya tergoda Mbak sama Perempuan Sama. yang gitu ya. iya sama perempuan. Dan lebih bodohnya lagi Mbak, perempuan itu sudah terkena HIV Mbak. Saya tertular Mbak. Jadi sempat main dulu sama perempuan yang di pinggiran rest area itu ya, ya Pak ya, gitu ya. Iya Mbak gitu. Iya, Mbak. Gara-gara dia saya jadi kena HIV juga. Kemarin saya cek ke dokter. Ternyata saya kena HIV. Gara-gara dia nih, Pak. Jadi gara-gara asal mula awalnya kan dari perempuan itu ya, ya Pak Anton ya, Iya Mbak. dari perempuan malam akhirnya ternyata perempuan itu terkena HIV, Bapak bermain dengan dia dan tertular akhirnya menularkan sama istrinya gitu ya Pak ya. Iya gitu. Oke, nanti kita sama-sama di sini bareng-bareng untuk mencarinya gimana nanti. Mungkin nanti ada teman-teman yang lain yang di sini boleh bisa bantu nanti teman-teman yang di sini juga ya. Bukan cuma dari saya aja gitu kan, karena kita sama-sama gitu. Oke baik, sekarang giliran dari Mbak Karin nih. Gimana nih Mbak Karin? Ya, baik Mbak. Sebenarnya saya tuh lumayan agak malu nih Kak untuk bercerita karena pengalaman saya itu lumayan buruk mengenai saya seorang pekerja malam, di mana saya itu punya trauma juga untuk menceritakannya. Saya itu kan bekerja jadi PSK. Nah, kebetulan saya bekerja di Sumatera Selatan. Jadi sana tuh terkena banyak penyakit lah itu yang sering gonta-ganti seorang cowok nih. Nah, kebetulan saya pindah di Bengkulu ini ingin memperbaiki diri, tapi masih banyak gangguan-gangguan yang membuat saya bekerja seperti itu lagi. Bolehkah untuk Mbak sendiri untuk memberi saya solusi atau gimana Mbak? Oke baik. Berarti selama di Palembang kemarin itu Mbak menjadi PSK gitu ya? Iya, Mbak. Jadi pulang ke sini ke Bengkulu untuk berusaha memperbaiki diri gitu kan? Iya, Mbak. Nah, berarti udah terkena HIV-nya gitu ya? Iya Mbak, saya kebetulan kan tuh periksa ke dokter. Ternyata dokter ngasih tahu kalau saya punya penyakit HIV. Tapi gejalanya udah ada atau belum? Udah Mbak, saya udah banyak penyakit, sering pokoknya banyak udah penyakit saya yang saya alami. Nanti kita sama-sama ya Mbak ya, kita bicarakan di sini. Dan terima kasih sebelumnya udah percaya, utamanya sama saya dan kita ketemu di sini untuk menceritakan permasalahan dari Mbak gitu ya. Tolong ya Mbak, tolong kasih solusi. Siap. Selanjutnya dari Ibu Ina. Ibu Ina, bagaimana kabarnya Bu? Baik, sekarang saya lebih baik dari sebelumnya. Kemarin itu saya terkena HIV itu karena waktu itu saya pernah berobat ke salah satu rumah sakit dan di situ ternyata sepertinya itu salah satu perawat di situ kayaknya pakai suntikan bekas gitu loh. Soalnya seudah berobat di situ saya malah kayak makin sakit yang saya rasakan kayak nggak membaik. Jadi waktu saya periksa ternyata mengidap HIV. Jadi Mbak, ini Ibu ya, udah ada apa menanyakan perihal itu sama pihak rumah sakit atau gimana? Udah ada? Belum, Belum ada berarti ya? saya nggak mau balik ke rumah sakit. Perawatnya juga nggak menemui itu? Enggak, soalnya saya juga nggak ingat sih, nggak terlalu ingat perawatnya siapa. Soalnya kan kayak apa ya, tutup masker gitu. Oke. Berarti mungkin nanti kita bakalan memberikan tuntutan juga gitu ya sama pihak rumah sakit karena itu nggak sesuai dengan prosedur SPO yang ada ya. Karena nggak boleh saat ini ya Pak Bu teman-teman semua nggak boleh pakai suntikan yang namanya bekas. Nah itulah kenapa dari suntikan bekas itu bisa menularkan HIV.
dia sehat normal atau dia ada itu tadi penyakit HIV atau penyakit yang lainnya, dan itu bisa menular nanti di udara gitu. Oke, baik ya, teman-teman semua rekan di sini, abang, mbak, ibu yang ada di sini, saya terima kasih ya semuanya untuk sudah menyampaikan permasalahannya. Nah, barangkali mungkin dari semua yang ada di sini mungkin ada yang ingin disampaikan nggak? Mungkin bisa menjadi membantu dari misalnya Mbak Karin atau pasang suami istri ini, dari Ibu Lisa sama Pak Anton, Bang Eka sama Ibu Indah, gimana? Ada nggak ingin menyampaikan sesuatu hal lah gitu? Pandangan dari Bang Eka mengenai permasalahan dari Pak Anton bagaimana, dari Mbak Karin gimana? Ya. Mungkin pandangan saya terhadap Ina atau saran saya ke depannya kalau mau berobat ke rumah sakit, ada lebih baiknya memastikan jarum suntik itu baru, steril, atau enggak langsung punya ke dokternya. Takutnya nanti petugas kan kadang-kadang dia lupa atau kesengajaan, kan kita nggak tahu. Jadi lebih biar hati-hati aja sih. Jadi untuk kedepannya mungkin lebih berhati-hati aja sih, karena kita nggak tahu kan, orang mungkin dia pengen ngejahatin kamu atau memang sengaja, atau dia nggak tahu, kita juga nggak tahu, manusia biasa. Nah, jadi mungkin untuk teman-teman semua, kita sebagai pengidap HIV jangan merasa minder atau merasa direndahkan, harus tetap semangat, karena kita sebagai pengidap HIV ini bukan berarti kita sudah merasa paling rendah, terpikirkan. Kita juga bisa kita beraktivitas seperti orang normal, bisa berjalan Betul, perjalanan juga sepanjang ya, Pak perjalanan ya. juga masih panjang, jadi tetap semangat, jangan Pantang ya. hanya karena HIV kita patah semangat. Mungkin itu dari saya terhadap kawan-kawan semua, tetap semangat. Nah, teman-teman yang lain, saya ada yang ingin menyampaikan gitu atau membantu juga nih permasalahan dari teman kita yang di sini, salah satu Pak Jamal. Kalau ada yang ingin disampaikan boleh Pak Jamal. Kalau saya Bu, ada yang ingin saya sampaikan, tapi saya juga malu Bu, karena masalah saya ini Bu. Menurut saya masalah yang saya alami sekarang sangat memalukan. Yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan, tetap semangat, kita pasti sembuh dari virus ini dan kita bisa mengatasi masalah ini secara bersama-sama. Itu aja. Baik, Pak Jamal, tidak ada manusia yang buruk di dunia ini, Pak Jamal, dan tidak ada manusia yang ibaratnya hina. Jadi kita di sini derajat kita sama, cuman pengalaman dan perjalanan kita yang mungkin membedakan itu. Jadi Pak Jamal juga nggak boleh berkecil hati ya teman-teman semua. Pak Jamal juga harus dengan latar belakang semuanya, tapi yang kita lihat adalah Pak Jamal hari ini. Terima kasih ya Bu. Jadi gimana teman-teman yang lain? Ada? Mungkin Mbak Karin ada yang disampaikan, Ibu Ina atau Ibu Lisa, Pak Anton, gimana Pak Anton? Ada yang ingin disampaikan juga Pak? Jadi gini Bu, saya ingin menyampaikan pesan pada teman-teman yang ada di sini. Jadi walau kita terkena virus HIV, kita harus tetap percaya diri, tetap semangat, dan jangan minder. Karena kalau kita minder, tidak semangat, itu tidak sama sekali tidak berubah situasi yang ada di dalam diri kita, malah diri kita menjadi lebih down. Baik, makasih ya Pak Anton ya. Iya, Bu. Nah, jadi ini saya punya lembaran kertas ya teman-teman semua, rekan-rekan. Jadi ini nanti kalian boleh tulis dari permasalahan yang kalian hadapi dalam keseharian ini selama kalian pengidap gitu HIV, itu apa permasalahannya. Nanti ini ditulis ya. Jadi saya bagiin ini ya. Ini boleh dari saya. Terima kasih ya Bu.
kehidupan kita makin berwarna dan ceria. Oke, boleh. Nih, Mbak Karin meninjam ya. Makasih Mbak. Jadi, boleh silakan untuk diisi ya. Saya tunggu dalam waktu 5 menit lah untuk menulis apa yang kalian rasakan. Oke, baik. Ini udah pada nulis semua kan apa yang sudah dirasakan. Boleh nanti saya minta untuk dikumpul boleh sama saya. Ini biar mereka santai ya. Pegang aja dulu Pak. Baik. Oke. Ini ada beberapa permasalahan nih. Saya lihat dulu ya. Oke, baik. Jadi dari permasalahan yang saya lihat dan saya baca di sini itu lebih ke rasa kepercayaan diri sama ini apa? Rasa trauma ya. Dan juga di sini ada hidup tidak tenang, merasa minder, semangat hidup tidak ada, merasa berdosa, rasa memalukan, kurang percaya diri. Nah, jadi dari banyaknya permasalahan yang teman-teman semua tulis, berarti kan fokusnya ini kita kepada rasa percaya diri kita. Jadi di ibarat tuh psikis kita gitu ya, lebih ke mental karena ngerasain penyakit ini gitu kan, ada rasa malu dan lain sebagainya. Baiklah, berarti kita nanti bakalan menentukan sama-sama teman-teman untuk gimana sih cara mengatasinya. Oke, baik. Dari permasalahan yang sudah saya kelompokkan ini ya, gimana permasalahannya kan lebih mengarah pada rasa kurang percaya diri, malu dan rasa intimidasi gitu kan, rasa dikucilkan lah gitu. Nah, jadi mungkin dari hal itu saya akan menyampaikan penguatan dan motivasi untuk teman-teman semua yang ada di sini. Itu bahwasanya banyak di luar sana teman-teman yang mereka juga terkena penyakit HIV, tapi mereka tetap menjalani hidupnya, berprestasi dan melakukan aktivitas yang baik. Nah, jadi teman-teman nanti saya akan memberikan beberapa tugas untuk teman-teman ya. Dan minggu depan mungkin kita pertemuan lagi, di mana pertama itu teman-teman harus menjaga gaya hidup. Itu pola hidup, teman-teman semua harus jaga kesehatan, jangan begadang, jangan merokok, dan makan makanan juga harus diperhatikan. Nah, kedua itu teman-teman harus melakukan pemantauan dan perawatan secara rutin, harus ke rumah sakit juga gitu. Nah, untuk secara medis diobati dengan cara ada menggunakan ini terapi namanya terapi ART, ini antiretroviral terapi gitu kan. Jadi teman-teman semua harus melakukan terapi juga. Bahwasanya teman-teman, memang penyakit HIV ini tidak bisa disembuhkan secara total, tapi bisa dihambat. Nah, itu tadi dengan cara terapi, minum obat rutin, gaya hidup, pola hidup harus dijaga teman-teman. Nah, setelah itu kalian bisa melakukan aktivitas yang lain. Jadi jangan pernah merasa, wah sepertinya hidup saya akan selesai, wah hidup saya bakal sampai di sini, saya bakalan malu dan lain sebagainya. Enggak. Justru teman-teman yang ada di sini dengan mendapatkan pengetahuan yang lebih gitu ya, bisa memberikan bantuan dorongan teman-teman yang lain mungkin di luar sana ada yang merasakan hal yang sama, mengadvokasikan hal itu gitu. Nah, sehingga nanti di masyarakat teman-teman semua bisa menyampaikan terkait hal itu, bahwa penyakit ini tidak menular kok, dengan kita sebelahan nggak menular, dengan kita sehirup udara yang sama itu nggak akan nular. Jadi mungkin dengan cara itu tadi suntikan, terus misal ibu menyusui gitu-gitu kan, dan juga dari hubungan seksual. Makanya dari Pak Jamal ya, jangan lagi ya Pak untuk seks bebas, karena itu tadi berbahaya. Akhirnya sekarang Bapak merasakan dampaknya gimana. Nah, untuk Pak Anton untuk dikomunikasikan lagi ya Pak Anton sama istri
kembalikan lagi hubungannya, sama-sama saling menguatkan ya. Dan juga Bu Ibu Ina sama ini Mbak Karin gitu. Nah Mbak Karin kan alhamdulillah sudah diberikan hidayah oleh Tuhan untuk memperbaiki lagi kehidupannya, dan sudah salah satu tindakan yang terbaik datang ke sini untuk memperbaiki kehidupannya jauh lebih baik. Untuk tolong jangan lagi melakukan itu ya Mbak ya, karena Mbak sudah mengidap HIV, dan bayangkan kalau ada orang lain juga yang mengidap hal itu. Dan juga untuk Ibu Ina lebih diperhatikan seperti sudah yang disampaikan oleh sama Bang Eka gitu, dan juga Pak Jamal. Jadi baik, tugasnya tadi jangan dilupa ya. Saya mau minta daily activity kalian untuk buat minum obat rutin. Obat rutin itu harus diminum, nggak boleh enggak, dan harus teratur, teman-teman semua harus teratur. Itu daily activity, dan juga harus perawatan rutin ke rumah sakit, dan juga gaya hidup dijalani yang bagus, pola kesehatannya, makannya itu nanti dicatat. Mungkin nanti saya kirim ya di grup WhatsApp kita teman-teman untuk dijadikan perhatian gitu. Kalau itu kalau teman-teman masih semangat menjalani kehidupan ini gitu. Tapi kalau kali teman-teman ibaratnya abai dan acuh, bagaimana saya bisa membantu kalian, karena semua itu mulai dari kalian. Makasih ya teman-teman semuanya. Oke teman-teman, kita sekarang udah pada tahap pengakhiran sesi diskusi kita di sini. Saya mau mungkin ya salah satu teman-teman yang ada di sini ya untuk menceritakan kesimpulan dari awal kita mengadakan diskusi ini sampai dengan pada akhirnya. Boleh? Ada yang mau? Bu Ina gimana? Boleh? Jadi teman-teman izin menyimpulkan dari awal kita dari belum kenal, kita udah kenalan, jadi saling tahu ya perasaan masing-masing. Jadi kalau dari saya itu menyimpulkan bahwa kita tuh harus semangat untuk hidup, jangan putus asa. Juga HIV, kita bisa sembuh, kita bisa bangkit. Jangan lupa untuk menerapkan solusi-solusi dari Mbak Nur. Kita juga mau bilang terima kasih banyak buat Mbak Nur udah ngasih solusi. Buat teman-teman juga jangan lupa untuk nerapin minum obat, jangan Perawatan rutin ya. perawatan rutin. Terus jangan lupa juga buat nge-share daily activity kita di grup WhatsApp ya Mbak. Iya. Oke. Itu aja sih, semangat aja. Yang lain gimana? Izin ya Mbak. Iya. Nah, mungkin dari awal kan saya menyimpulkan pertama banyak pembelajaran yang hari ini mungkin kalau kita di rumah sendiri kan nggak tahu solusi yang diberikan seperti apa sebagai pengidap HIV ya Mbak. Jadi hari ini saya banyak belajar dari berbagai masalah yang ada di sini, dan juga di sini tadi kan ada solusi juga. Jadi saya sangat senang di sini. Mungkin kita harus tetap semangat. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Nur yang telah memberi kami solusi dan motivasi untuk kami. Terima kasih ya Mbak. Ya, sama-sama ya. Untuk Bang Eka, karena memang udah gejala yang parah, nanti kita sama-sama untuk pergi untuk ke perawatan medis ya, Bang ya, untuk mengobati kehidupan. Oke, teman-teman yang lain ada? Boleh. Saya juga mau ngingetin lagi sama teman-teman yang lain, benar kata Mbak Nur tadi, untuk kita sama-sama perbaiki pola hidup kita. Kita ganti ke gaya pola hidup yang sehat untuk kedepannya, karena kita masih punya harapan kok untuk lebih baik lagi ke depannya. Itu saja. Saya senang bisa konsultasi sama Mbak Nur. Makasih banyak ya. Sama-sama ya. Makasih semua. Saya juga senang sama kalian, ketemu sama kalian yang berbagi cerita tentang Mbak Karin. Gimana Mbak Karin, ada yang disampaikan? Gak apa-apa Mbak Karin, karena ini tempat kita untuk berbicara dan belajar untuk mengurangi rasa itu tadi, mulai dari hal yang kecil. Boleh Mbak Karin untuk menyampaikan apa? Silakan.
Mbak Karin masih ada tertutup, nggak apa-apa sih. Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya ya Mbak Karin ya, itu bisa jadi PR karena kamu semua di sini udah pada terbuka, juga harus ceritakan. Dari Pak Anton ya Pak, ada yang disampaikan nggak kira-kira? Saya izin Mbak. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman serta Mbak sendiri sebagai Eksos. Di sini saya ingin mengajak teman sekalian agar kita bisa hidup sehat hati, menjauhi hal-hal negatif sehingga hidup kita bisa lebih sehat, lebih tentram, lebih damai. Dan untuk Mbak sendiri saya bisa terima kasih Mbak, karena Mbak sendiri sudah membimbing kami lah untuk kami bisa